adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Tina berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, tak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Nah, itu tentunya sebentar lagi kita akan merayakan Imlek. Seperti yang Kak Tina pakai ini, baju merah, sepatu merah, bando merah, ini juga merah. Itu berarti kita akan merayakan Imlek bersama-sama. Tetapi apalagi ya yang warnanya merah ya? Kak Tina punya ini dia, warna merah juga. Apa ini adik-adik? Angpo. Kak Tina punya angpo banyak sekali. Yang ini nanti untuk apa ya? Oh, untuk jalan-jalan. Yang ini untuk shopping. Yang ini untuk makan-makan. Wah, pastinya menyenangkan sekali. Wah, Kak Tina, banyak sekali angponya. Aku mau dong. Lose Sinbi. Iya Lose, ini saya punya banyak angpo. Ini loh yang saya tunggu-tunggu. Mungkin Lose Sinbi mau ngasih angpo juga? Hah? Nggak nolak loh Lose. Bentar ya, Lose cek dulu ya. Yang banyak ya Lose. Nah ini, beruntung kamu, aku masih ada satu angpo. Ini aku kasih. Xie Tapi Kak Tina harus ingat, dan juga adik-adik yang ada di rumah, kalau saat-saat seperti ini, kita tidak boleh fokus hanya kepada angpo, hanya kepada berkat. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus lebih mementingkan apa? T-A-A-T. Apa itu? Taat. Ya, betul. Kita harus lebih mementingkan taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kepada siapa lagi? Kepada orang tua kita dan juga kepada guru-guru kita. Nah, sebelum kita belajar untuk ketaatan, ayo kita ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat. Oke. Susahnya aku taat, lebih mudah tak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah dan juga Kak Tina, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, Lose akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, Engkau juga memberikan kepada kami untuk kami boleh tetap terus memiliki hati yang taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah sekaligus merayakan akan hari raya Imlek. Kami berdoa ya Bapa, supaya ibadah kami pada hari ini kami boleh memuji Engkau, bernyanyi dengan penuh sukacita, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu.
Tolong setiap kami semua Tuhan, khususnya bagi adik-adik kami, supaya mereka boleh menyediakan hati mereka untuk boleh Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Losa Cindy, Ya, tadi kita akan bicara mengenai ketaatan. Kenapa kok harus taat? Kan saya harus pengen angpo, pengen berkat. Kenapa harus taat dulu? nah, Kak Tina dan juga tentu adik-adik yang di rumah tentu juga memiliki pertanyaan sama seperti dari pertanyaan Kak Tina. Mengapa kita harus terlebih dahulu taat daripada menunggu kita berkat? Kita harus mengutamakan taat. Apa jawabannya? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Loso Ai Ai. Nah, adik-adik di rumah perhatikan dengan baik ya, supaya nanti kalian semua bisa mengetahui apa jawaban daripada pertanyaan itu. Namun sebelumnya, yuk kita bersama-sama kita akan pujikan pujian burung pipit tidak menanam. Yuk ya, kita pujikan pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Halo, Gongsi Sinyen kalau Gongsi Facai. Wah, kita semua senang sekali karena hari ini Komisi Anak merayakan Hari Raya Imlek tahun 2022. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk merayakannya bersama-sama. Anak-anak di rumah tentu juga sudah menerima jeng-jeng angpau. Saya juga udah terima loh. Di dalamnya ada uang. Senang sekali ya. Nah, kalau biasanya kita dapat angpau, pastinya kita akan bilang apa? Kalau dapat angpau bilang apa? Tentu saja kita akan bilang terima kasih. Kita bilang xie, kita bilang kamsia. Kita akan bilang thank you sudah memberikan angpau. Karena kita sudah menerima, tentu kita akan bilang terima kasih. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar bagaimana sih kalau kita ini terima berkat dari Tuhan. Setiap hari kita terima berkat dari Tuhan, bukan cuma waktu Imlek saja. Apa ya yang harus kita lakukan? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau selalu memberkati kami semua. Dan saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Tidak hanya menerima berkat Tuhan, tetapi kami juga mau belajar taat senantiasa kepada Tuhan. Tolonglah dosa saya yang akan menyampaikannya, dan tolong kami semua supaya bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak semua, kalau kita harus ingat, berkat itu datangnya selalu dari Tuhan. Sumbernya itu dari Tuhan, melalui orang tua kita, melalui
melalui kakek nenek, melalui om dan tante, melalui koko dan cici dan semua yang telah memberi kita angpau, tapi itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati mereka dan mereka juga memberkati kita dengan angpau-angpau yang buat kita senang. Tapi sebenarnya berkat Tuhan itu bukan cuma berupa angpau loh. Setiap hari kita pun merasakan berkat Tuhan meskipun bukan pas Imlek. Contohnya kita bisa nafas dengan gratis, nggak bayar kan ya? Kita nggak bayar 1.000, 2.000, itu enggak kan? Kita selalu bernafas dengan gratis, itu berkat dan pemberian dari Tuhan. Kita harus bilang terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga kita diberikan tubuh yang sehat, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan sendiri. Kita juga diberikan orang tua yang menjaga kita. Juga kita dikasih makanan, minuman yang cukup. Kita bisa tinggal di rumah, kita nggak kehujanan, nggak kepanasan. Itu semua berkat Tuhan loh. Belum lagi kalau misalnya kita bisa sekolah, bisa main, bisa beli mainan, kita bisa melakukan ini dan itu semua karena berkat dari Tuhan. Itu semua pemberian dari Tuhan buat kita. Setiap hari loh kita merasakannya. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur. Jangan lupa loh, kita nggak mengucap syukur cuma waktu dapat angpau, tetapi setiap hari kita perlu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan berkatnya setiap hari kepada kita semua. Tapi berkat terbesar yang sudah kita terima adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus yang telah mati di salib untuk menggantikan kita menanggung semua hukuman dosa. Itu ada berkat yang paling besar yang kita telah terima dari Tuhan. Bilang apa kalau sudah terima berkat dari Tuhan? Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Xie gitu. Jangan lupa di Alkitab Tuhan memberikan janji untuk memberkati seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dia bernama Abraham. Dia diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan punya anak cucu yang sangat banyak jumlahnya, seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Wow, banyak banget jumlahnya. Tapi saat itu Abraham satu orang anak pun belum punya. Gimana bisa punya cucu? Gimana bisa? Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Gimana caranya ya? Tetapi Abraham waktu itu sudah mendengar firman Tuhan dan dia mau taat kepada firman Tuhan. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan memberkatinya. Oleh karena itu, Abraham pikir dia akan taat saja kepada Tuhan. Beneran loh, kemudian hari keturunan Abraham ini menjadi sangat banyak dan menjadi bangsa yang besar. Tuh, lihat, Tuhan memberkati dan Abraham taat sebagai ungkapan bahwa dia tuh mengasihi Tuhan. Dia mau taat, dia melakukan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati Abraham ini. Bagaimana dengan kita? Kita ini sudah diberkati begitu banyak. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Kadang-kadang kita lebih senang berkat Tuhan. Ayo Tuhan, berkati aku yang banyak ya. Tapi kalau disuruh taat, pikir-pikir dulu ya. Nanti aja ya. Tuhan berkati dulu baru aku taat. Ternyata tidaklah demikian. Kita harus taat sebagai rasa terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita. Contohnya nih ya, kalau misalnya
mengandung kamu itu 9 bulan lebih. Lalu mama harus melahirkan kamu sakit ya. Belum lagi waktu hamil itu bisa mual gitu. Bisa juga merasa sakit pusing gitu. Badannya sakit semua. Belum lagi waktu melahirkan sakit. Wah, waktu itu mungkin papanya juga sibuk jagain mama, mencari uang kerja dari pagi sampai malam. Lalu waktu kamu lahir, kamu masih nangis, gak bisa ngambil makan sendiri, belum bisa ngambil minum sendiri. Kamu apa sedikit nangis, papa mama harus jagain kamu pagi, siang, sampai malam gak bisa tidur. Lalu kamu sudah besar, sudah bisa ini dan itu, lalu lupa itu semua yang dilakukan orang tua. Jadi kalau dikasih tahu gak mau taat, kalau disuruh nggak mau ikut, kalau dikasih tahu bandel malah membantah. Wah, itu tentu saja membuat orang tuamu sedih kan? Padahal kamu sudah disayang, sudah dijaga, kamu sudah dikasih ini dan itu, semua diberikan yang terbaik karena orang tua menyayangi kamu. Ternyata sudah disayangi, tapi malah nggak taat. Itu malah membuat orang tua hatinya sedih. Harusnya gimana ya? Harusnya sebagai rasa terima kasih kita, karena kita nggak bisa bayar pakai uang loh, itu semua yang telah dilakukan papa mama dan dilakukan orang tua membesarkan kita sampai sekarang, itu nggak bisa kita bayar pakai uang. Berapa angpauku tadi ada berapa ini ada 100.000 nya mah, ini loh kurang, nggak cukup uang cuma 100.000. Mau berapa 1 juta kurang, nggak cukup uangmu semua. Bahkan nanti kalau sudah besar, sudah bisa bekerja, nggak cukup untuk mengganti kebaikan dan kasih sayang orang tua terhadap kamu. Orang tua pasti akan merasa senang saja kalau kamu menjadi anak yang taat. Nggak usah dikasih uang deh, tapi kan dengan kamu taat, itu membuat hati mereka sangat senang. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan demikian banyak. Setiap hari kita diberi nafas, diberi makan, dijagai oleh Tuhan, disertai. Belum lagi kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diampuni dosanya. Kita nggak bisa bayar pakai apapun milik kita. Dengan taat sajalah kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita? Dengan taat. Jadi, taat bukan karena kita supaya diberi berkat. Ayo, kasih aku berkat yang banyak ya Tuhan. Atau kalau mama, ayo penuhi semua keperluanku. Aku minta ini, minta itu. Kebalik, kita taat itu karena mereka, Tuhan dan orang tua kita sudah mengasihi kita. Ini sebagai rasa apa? Terima kasih karena kita sudah diberi. Tuhan sudah memberi berkat, orang tua telah memberikan kepada kita kasih sayang. Dan itu semua sumbernya dari mana? Dari Tuhan tentu saja. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam momen Imlek ini, kita mau belajar ya, kita mau mencari Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mentaati Tuhan, percaya kepadanya, bukan supaya mendapat berkat, tetapi karena kita sudah menerima berkat. Kita mau taat kepada orang tua, sayang kepada mereka, hormat kepada mereka, bukan karena supaya kita semua diturutin permintaan kita, tetapi karena mereka telah menyayangi kita dan telah melakukan banyak hal untuk kita yang tidak dapat kita balas dengan uang atau dengan barang apapun. Ketaatan kita menyenangkan hati Tuhan
semua, yuk kita di dalam momen Imlek ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang tua kita dengan cara TAAT. Gampang kan? Kita harus ingat itu dengan ketaatan kita TAAT. Yang masih belajar baca pun bisa ingat TAAT, taat. Itulah yang menjadi ucapan syukur kita untuk semua berkat dari Tuhan. Kiranya di dalam momen Imlek ini kita bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kita dengan baik melalui ketaatan kita. Pasti deh papa mamamu senyum kalau kamu itu taat. Kalau kamu nggak taat, pasti papa mamamu cemberut, atau kalau nggak malah marah, ya kan? Oleh karena itu, yuk kita jadi anak yang taat. Lose juga belajar jadi anak yang taat loh. Sama Lose semua pun belajar taat juga kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan juga telah memberikan orang tua kepada kami. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan dan juga rasa terima kasih kami kepada orang tua yang telah membesarkan kami. Karena itu, tolong kami dan ingatkan kalau kami mulai bandel, kalau kami mulai tidak taat, ingatkan kami Tuhan, supaya kami kembali untuk belajar taat kepadamu. Seperti Raja Daud yang dulu pernah gagal, pernah melakukan dosa dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi kemudian hari dia ingat dan dia mau untuk kembali taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kami berdoa supaya melalui ketaatan kami, Tuhan senang, orang tua kami pun merasa sukacita, dan mereka pun bisa merasakan bahwa kami sungguh mau berterima kasih kepada mereka. Dan kami berdoa supaya di dalam momen Imlek ini kami bisa bersukacita karena kami kembali terus ingat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat Imlek. Kyonghi. Dadah. Kak Tina dan juga adik yang di rumah, gimana? Sudah tahu belum jawabannya? Ya Lose, setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah saya baca Alkitab, jadi tahu apa itu ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita taat, nah kepada Tuhan, berkat Tuhan itu selalu mengalir. Betul Kak Tina dan juga untuk adik-adik, kita harus lebih dahulu taat kepada Tuhan. Setelah itu kita barusan mendapatkan berkatnya. Coba Kak Tina dan juga adik-adik, masih ingat gak cerita firman Tuhan tentang 3 pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Diceritakan bahwa ketiga pemuda ini mereka memilih lebih taat kepada Tuhan. Mereka sampai rela kehilangan nyawanya. Karena apa? Karena mereka memilih lebih taat daripada harus menaati perintah daripada raja, di mana mereka harus menyembah patung. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap memilih taat kepada siapa? Memilih taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya karena mereka tidak taat kepada raja, akhirnya apa adik-adik? Mereka bertiga dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah, dapur perapian ini sangat panas sekali, apinya besar. Tetapi ketiga orang ini, dia memilih masuk dapur perapian. Tapi karena mereka taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan pun menjaga, Tuhan pun melindungi. Sehingga ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak terbakar, tetapi bisa diselamatkan. Nah, bagaimana? Iya Lose, saya jadi ingat cerita tentang Bapak Abraham. Ya. Bapak Abraham taat ketika Tuhan menyuruh Bapak Abraham harus meninggalkan keluarga, orang tua, saudaranya untuk pergi ke suatu tempat yang baru, yang asing bagi dia. Tepat sekali. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan berkat melalui janjinya.
yang terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Satu lagi di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, Kak Tina, tetapi masih banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan juga berkati ketika mereka taat. Coba sebutkan. Siapa dia? Saya ingat Nabi Nuh. Betul. Nabi Nuh taat ketika Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera. Dan ketika ada air bah menimpa, keluarga dari Bapak Nabi Nuh terselamatkan karena Bapak Nabi Nuh taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Yesus taat sampai dengan dia mati di kayu salib untuk menggenapi rencana Allah menyelamatkan manusia. Lalu yang ketiga, Yosua ketika perang, dia dan bangsa Israel harus melilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan ketika itu pula Tuhan menyertainya hingga tembok itu runtuh. Itulah ketaatan dari Bapak Yosua. Ya, betul. Jadi ketika kita memilih taat, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Tapi ingat ya, berkat itu bukan hanya melulu berupa uang, bukan melulu berupa angpau, atau bukan melulu berkat materi, tetapi masih banyak lagi yang berkat-berkat daripada Tuhan. Apa coba? Kalau hari ini kita masih tetap sehat, ya, kita masih bisa kuat, itu adalah berkat Tuhan. Dan juga kalau kita diberi angpau, hati kita sukacita, hati kita gembira. Nah, gembira dan sukacita itu juga berkat daripada Tuhan. Yuk, sambil mengingat akan berkat-berkat Tuhan, kita bersama-sama kembali pujikan pujian Hati Senang. Ayo adik-adik. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Yesaya 17 ayat 7. Ingat adik-adik, Yesaya 17 ayat 7. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Untuk Zoom yang akan diadakan tanggal 13 Februari akan ada perayaan Imlek. Setelah firman Tuhan juga ada kuis berhadiah. Oleh, ada kuis. Iya, Lasa. Nah, nanti kuis berhadiahnya diambil dari Zoom ini. Jadi adik-adik harus perhatikan ya. Kami mengucapkan Kongsi Facai, Sinien Kuai Le, Sendi Siendang, Wan Se Rui.
Sampai jumpa adik-adik. adik-adik. Happy Sunday. Sunday. Bye bye. Tuhan berkati.